genteng rumah kontrakan yang hampir roboh. Rino duduk termenung di ruang tamu yang hanya diterangi satu lampu redup. Di atas meja, selembar surat peringatan dari bank tergeletak kusut dan sudah hampir sobek karena sering diremas saat emosi menguasai dirinya. Hutang menumpuk, cicilan motor, biaya ibunya di rumah sakit, dan rentenir yang mulai mengancam akan menyebarkan nama keluarganya ke seluruh desa kalau ia tak segera membayar. Sudah 3 bulan Rino menganggur setelah pabrik tempatnya bekerja bangkrut. Ia telah melamar ke berbagai tempat, tetapi selalu ditolak. Semakin hari, harapan terasa semakin jauh, seperti cahaya yang tenggelam dalam kabut gelap. Di sudut rumah, ibunya terbaring lemah. Nafasnya tersengal-sengal, namun tetap berusaha tersenyum setiap Rino datang membawa semangkuk bubur seadanya. Senyuman itu, bagi Rino, adalah seperti pisau yang pelan-pelan mengiris hatinya. Ia merasa semakin gagal menjadi anak. Ia menoleh ke kalender yang menggantung di dinding yang sudah mulai pudar warnanya. Tanggal-tanggal bertinta merah menandai tenggat pembayaran. Semua mendekat bersamaan, seakan waktu tak memberinya kesempatan sedikit pun untuk bernafas. Ia meraih rambutnya dengan kedua tangan dan menarik keras-keras berharap sakit di kepala mampu mengalahkan sakit di dada. Tapi percuma, tekanan itu tetap membatu, makin menghimpit. Hatinya mulai berbisik hal-hal yang sebelumnya tak pernah terpikir. Ia mulai bertanya-tanya, apakah benar bahwa untuk hidup layak, manusia harus menghalalkan segala cara? Ia teringat obrolan para sopir ojek pangkalan yang pernah ia dengar di warung kopi, tentang cara mendapatkan uang berlimpah dalam semalam, tentang ritual terlarang, tentang pesugihan yang sudah merenggut banyak nyawa namun tetap dicari karena janji kekayaannya begitu menggoda. Saat itu, Rino hanya tertawa, menganggap semua itu hanya cerita bualan orang-orang yang terlalu percaya pada hal gaib. Namun malam ini, ketika ia merasa dunia menolaknya, omongan itu kembali menggema dalam ingatannya. Tipis seperti desas-desus, tapi tajam menusuk logika yang mulai runtuh. Kalau aku mati saja, apa ibu bisa hidup lebih tenang? Keluhnya lirih. Ia memejamkan mata, air matanya tumpah tak tertahan. Ia bukan anak durhaka, tetapi keadaan seolah memaksanya menjadi sosok yang ia benci. Di tengah sesaknya nafas, terdengar ketukan di pintu rumahnya. 3 kali. Pelan, tapi cukup untuk membuatnya terdiam. Jarang ada tamu berkunjung malam-malam begini, terlebih dalam kondisi listrik lingkungan yang sering padam. Rino bangkit dan membuka pintu. Di baliknya berdiri seorang pria berbadan kurus tinggi, rambut gondrong berantakan, kulit gelap terbakar matahari, dan senyum yang seolah menampakkan lebih banyak misteri daripada keramahan. Pria itu memanggil namanya dengan begitu yakin, seolah sudah mengenal Rino dari lama. Kau kelihatan sangat tertekan, Nak Rino. Aku tahu jalan keluar untuk semua masalahmu. Suara itu serak, seperti datang dari tenggorokan yang sudah lama tak merasakan air. Rino bingung dan waspada. Kamu siapa? Tanyanya mencoba tegas, meski suaranya bergetar. Aku hanya seseorang yang pernah seperti kamu, jawab pria itu sambil melirik ke dalam rumah memandang kondisi yang memprihatinkan. Rino ingin menutup pintu, tapi pria itu cepat menyelipkan sebuah kartu lusuh ke tangannya. Di kartu itu tertera nama yang membuat bulu kuduk Rino meremang. Mak Gondrong, nama yang sering disebut dalam cerita-cerita pesugihan di warung kopi. Pria itu tidak memaksa bicara panjang. Ia hanya meninggalkan satu kalimat sebelum melenggang begitu saja ke dalam gelap malam. Jika kau ingin menolong ibumu dan menolong dirimu sendiri, carilah aku sebelum semuanya terlambat. Rino menutup pintu dengan tubuh gemetar. Ia menatap kartu itu lama-lama, seolah benda kecil itu memiliki kekuatan gaib. Ia merasakan dadanya semakin sempit, bukan lagi karena takut, tapi karena keinginan yang semakin sulit dilawan. Ia ingin hidup, ia ingin uang, ia ingin bebas dari penderitaan yang terus mencekiknya. Ia menatap ibunya yang tertidur di ranjang lusuh, wajahnya pucat, tubuhnya semakin kurus dari hari ke hari. Rino menggenggam kartu itu erat-erat sehingga sudutnya menancap ke kulit tangannya. Kalau ini satu-satunya cara, apa aku masih bisa disebut anak baik? Di luar, suara angin berbaur dengan lolongan anjing. Malam semakin pekat, seolah ikut menguji keteguhan hati manusia yang berada di ujung keputusasaan. Rino menghela nafas panjang.
Dan di benaknya, setitik harapan terkutuk mulai tumbuh. Harapan yang membawanya menuju jalan yang tak akan pernah ia bisa tinggalkan. Malam itu, tanpa ia sadari, ia sudah melangkah ke jurang gelap yang mengintai setiap orang yang terlalu putus asa untuk tetap berpijak pada kewarasan. Malam itu, angin menderu lewat celah-celah genteng rumah kontrakan yang hampir roboh. Rino duduk termenung di ruang tamu yang hanya diterangi satu lampu redup. Di atas meja, selembar surat peringatan dari bank tergeletak kusut dan sudah hampir sobek karena sering diremas saat emosi menguasai dirinya. Hutang menumpuk, cicilan motor, biaya ibunya di rumah sakit, dan rentenir yang mulai mengancam akan menyebarkan nama keluarganya ke seluruh desa kalau ia tak segera membayar. Sudah 3 bulan, Rino menganggur setelah pabrik tempatnya bekerja bangkrut. Ia telah melamar ke berbagai tempat, tetapi selalu ditolak. Semakin hari, harapan terasa semakin jauh, seperti cahaya yang tenggelam dalam kabut gelap. Di sudut rumah, ibunya terbaring lemah. Nafasnya tersengal-sengal, namun tetap berusaha tersenyum setiap Rino datang membawa semangkuk bubur seadanya. Senyuman itu, bagi Rino, adalah seperti pisau yang pelan-pelan mengiris hatinya. Ia merasa semakin gagal menjadi anak. Ia menoleh ke kalender yang menggantung di dinding, yang sudah mulai pudar warnanya. Tanggal-tanggal bertinta merah menandai tenggat pembayaran. Semua mendekat bersamaan, seakan waktu tak memberinya kesempatan sedikit pun untuk bernafas. Ia meraih rambutnya dengan kedua tangan dan menarik keras-keras, berharap sakit di kepala mampu mengalahkan sakit di dada. Tapi percuma, tekanan itu tetap membatu, makin menghimpit. Hatinya mulai berbisik hal-hal yang sebelumnya tak pernah terpikir. Ia mulai bertanya-tanya, apakah benar bahwa untuk hidup layak, manusia harus menghalalkan segala cara? Ia teringat obrolan para sopir ojek pangkalan yang pernah ia dengar di warung kopi. Tentang cara mendapatkan uang berlimpah dalam semalam, tentang ritual terlarang, tentang pesugihan yang sudah merenggut banyak nyawa, namun tetap dicari karena janji kekayaannya begitu menggoda. Saat itu, Rino hanya tertawa, menganggap semua itu hanya cerita bualan orang-orang yang terlalu percaya pada hal gaib. Namun malam ini, ketika ia merasa dunia menolaknya, omongan itu kembali menggema dalam ingatannya, tipis seperti desas-desus, tapi tajam menusuk logika yang mulai runtuh. Kalau aku mati saja, apa ibu bisa hidup lebih tenang? Keluhnya lirih. Ia memejamkan mata. Air matanya tumpah tak tertahan. Ia bukan anak durhaka, tetapi keadaan seolah memaksanya menjadi sosok yang ia benci. Di tengah sesaknya nafas, terdengar ketukan di pintu rumahnya. 3 kali. Pelan, tapi cukup untuk membuatnya terdiam. Jarang ada tamu berkunjung malam-malam begini, terlebih dalam kondisi listrik lingkungan yang sering padam. Rino bangkit dan membuka pintu. Di baliknya berdiri seorang pria berbadan kurus tinggi, rambut gondrong berantakan, kulit gelap terbakar matahari, dan senyum yang seolah menampakkan lebih banyak misteri daripada keramahan. Pria itu memanggil namanya dengan begitu yakin, seolah sudah mengenal Rino sejak lama. Kau kelihatan sangat tertekan, Nak Rino. Aku tahu jalan keluar untuk semua masalahmu. Suara itu serak, seperti datang dari tenggorokan yang sudah lama tak merasakan air. Rino bingung dan waspada. Kamu siapa? Tanyanya mencoba tegas, meski suaranya bergetar. Aku hanya seseorang yang pernah seperti kamu, jawab pria itu sambil melirik ke dalam rumah, memandang kondisi yang memprihatinkan. Rino ingin menutup pintu, tapi pria itu cepat menyelipkan sebuah kartu lusuh ke tangannya. Di kartu itu tertera nama yang membuat bulu kuduk Rino meremang. Nama Mak Gondrong, nama yang sering disebut dalam cerita-cerita pesugihan di warung kopi. Pria itu tidak memaksa bicara panjang, ia hanya meninggalkan satu kalimat sebelum melenggang begitu saja ke dalam gelap malam.
Jika kau ingin menolong ibumu dan menolong dirimu sendiri, carilah aku sebelum semuanya terlambat. Rino menutup pintu dengan tubuh gemetar. Ia menatap kartu itu lama-lama, seolah benda kecil itu memiliki kekuatan gaib. Ia merasakan dadanya semakin sempit. Bukan lagi karena takut, tapi karena keinginan yang semakin sulit dilawan. Ia ingin hidup, ia ingin uang, ia ingin bebas dari penderitaan yang terus mencekiknya. Ia menatap ibunya yang tertidur di ranjang lusuh. Wajahnya pucat, tubuhnya semakin kurus dari hari ke hari. Rino menggenggam kartu itu erat-erat hingga sudutnya menancap ke kulit tangannya. Kalau ini satu-satunya cara, apa aku masih bisa disebut anak baik? Di luar suara angin berbaur dengan lolongan anjing. Malam semakin pekat, seolah ikut menguji keteguhan hati manusia yang berada di ujung keputusasaan. Rino menghela nafas panjang, dan di benaknya, setitik harapan terkutuk mulai tumbuh. Harapan yang membawanya menuju jalan yang tak akan pernah ia bisa tinggalkan. Malam itu, tanpa ia sadari, ia sudah melangkah ke jurang gelap yang mengintai setiap orang yang terlalu putus asa untuk tetap berpijak pada kewarasan. Hari sudah menjelang siang ketika Rino akhirnya keluar rumah. Matanya merah, bukan hanya karena kurang tidur, tapi juga karena pergulatan batin yang tak menemukan jalan keluar. Kartu nama yang diberikan pria semalang ia simpan di saku celana, seperti beban kecil yang selalu mengingatkan apa yang sedang ia pertimbangkan. Sepanjang jalan menuju warung tempat ia biasa nongkrong, pikirannya terus dihantui kalimat pria itu. Ia mencoba menenangkan diri dengan secangkir kopi pahit. Namun aroma dan rasa minuman itu tidak lagi memberi arti. Di sekeliling, orang-orang yang sedang bercanda dan tertawa hanya membuatnya merasa semakin terasing. Ia mengetuk-ngetuk meja dengan gelisah, memaksakan diri untuk berpikir rasional. Pesugihan hanyalah cerita tahayul yang dibesar-besarkan penduduk kampung. Tetapi saat memikirkan ibunya yang semakin kritis, suara logika itu tenggelam dalam lautan rasa putus asa. Sementara ia sibuk berperang dengan diri sendiri, seorang tua renta dengan baju lusuh mendekat dan duduk di kursi sebelah, tanpa permisi, tanpa sapaan. "Aku lihat kau memegang kartu itu," kata kakek itu lirih, seperti menyampaikan rahasia besar. Rino terperanjat, tangan otomatis menyentuh saku celananya. Ia menyadari jari-jarinya menggigil halus. "Kenapa kamu tahu?" Rino balas dengan suara pelan. Kakek itu tertawa kecil. Tertawanya terdengar seperti daun kering yang bergesekan. "Kami semua yang pernah mencoba tahu tanda-tanda orang yang hampir menyerahkan hidupnya." Rino menatap wajah lelaki itu dengan sorot curiga dan cemas. Bibir kakek itu bergerak membuka kisah yang seharusnya tidak ia dengar. Mak Gondrong adalah makelar keserakahan. Ia memberi jalan dan mengambil semuanya pada akhirnya. Apapun yang kau punya sekarang, termasuk orang yang ingin kau lindui. Sejenak, nafas Rino terhenti. Kata-kata itu memukul tepat di titik lemah hatinya. "Aku pernah seperti kamu, punya anak, istri, semua hilang demi janji manis uang yang tak pernah cukup." Rino terdiam. Terlalu banyak ketakutan berputar dalam kepala. Namun kegelisahan itu berubah menjadi rasa penasaran akan kebenaran. Ia bertanya dengan suara patah, Apa masih ada kesempatan untukmu kembali?" Kakek itu tersenyum pahit. "Aku masih hidup, tapi jiwaku sudah mati. Setiap malam aku mendengar mereka menagih lebih banyak." Rino ingin berhenti mendengar, ingin pergi. Tapi rasa putus asa membuatnya tetap duduk di sana. Ia harus tahu lebih banyak. Jika itu semua berbahaya, kenapa banyak orang tetap melakukannya? Tanya Rino. "Kau pikir orang jadi jahat karena memang ingin?
Kakek itu menatap lurus ke mata Rino. Tatapannya kosong dan dalam, seperti telah melewati mimpi buruk yang tak berujung sudah. Kemiskinan, penyakit, kehilangan, semua itu bisa mengubah manusia baik menjadi iblis tanpa mereka sadari. Rino kembali teringat ibunya, di rumah, terbaring tanpa kepastian. Si kakek pun menunduk perlahan, kesedihan tergambar di garis-garis wajahnya. "Kalau kau tetap ingin mencari Mak Gondrong," katanya seraya berdiri pelan, "kau hanya perlu pergi ke pemakaman tua di ujung kampung. Ia selalu ada di sana, menunggu orang-orang putus asa seperti kita." Kakek itu kemudian pergi. Langkahnya gontai, tubuhnya tampak semakin rapuh. Namun kepergiannya seperti membawa sepotong harapan gelap yang kini berat di tangan Rino. Jantung Rino berdetak kacau. Pemakaman tua, tempat yang terkenal angker, tempat yang sering disebut orang sebagai perbatasan dunia makhluk hidup dan yang sudah mati. Ia menghabiskan kopinya dalam satu tegukan, meski tenggorokannya terasa tercekat. Setelah membayar, ia menatap jalan menuju rumah atau menuju pemakaman. Kedua kakinya menolak berhenti, seolah ia tak lagi punya pilihan. Rasa takut yang mengalir bersama tiap langkah, entah kenapa justru membawanya semakin dekat pada keputusan yang sudah ia tahu akan menghancurkannya. Sore itu, dengan niat yang dibuat oleh keputusasaan, Rino melangkah ke arah pemakaman tua tanpa menengok ke belakang. Walau alam seolah sudah memberi peringatan lewat suara angin yang meratap, dan saat matahari mulai tenggelam, batas hitam antara keberanian dan kebodohan pun lenyap. Rino akan bertemu dengan Mak Gondrong, dan itu berarti tak ada lagi jalan kembali. Senja berubah menjadi malam lebih cepat dari biasanya. Awan hitam menggantung di langit menutupi bulan yang seharusnya bersinar. Rino berjalan menyusuri jalanan menuju pemakaman tua di ujung kampung, tempat yang bahkan saat siang hari pun jarang dilalui orang. Setiap langkahnya terasa semakin berat, tapi pikirannya tak berhenti mengulang wajah ibunya yang semakin pucat. Itulah satu-satunya alasan yang membuatnya tetap maju. Begitu memasuki gerbang pemakaman, udara mendadak berubah dingin menusuk tulang, seolah tempat itu menolak kehadiran manusia hidup. Pohon-pohon beringin besar menjulang tanpa suara. Daun-daunnya bergoyang padahal tidak ada angin yang berhembus. Lampu-lampu jalan di sekitar pemakaman mati, menciptakan kegelapan yang seolah mampu menelan apapun yang masuk ke dalamnya. Hanya suara jangkrik yang menjerit lirih, namun entah kenapa terdengar seperti tangisan yang tertahan. Jantung Rino berdegup keras saat ia melihat sosok berdiri di dekat sebuah nisan yang sudah berlumut. Tubuh kurus tinggi itu tampak tak bergerak. Rambutnya panjang berantakan. Wajahnya samar, namun Rino tahu persis siapa dia. Mak Gondrong. Seolah merasakan kehadirannya, pria itu menoleh dengan gerakan pelan tapi pasti. Senyum miring muncul di wajahnya, memperlihatkan gigi-gigi yang tidak terawat. "Kau datang juga," ujarnya tanpa suara yang jelas, namun Rino bisa mendengarnya di dalam kepalanya. Rino menelan ludah. Aku ingin tahu caranya. Aku ingin semua ini berakhir." Mak Gondrong menatap Rino lama. Sorot matanya seperti menembus ke dalam jiwa. "Setiap keinginan besar butuh pengorbanan besar," katanya. "Dan kau sudah siap untuk kehilangan banyak hal." Rino menunduk. Kebimbangan menyelimuti dirinya, namun ia sudah terlalu jauh untuk mundur. "Siapa yang meninggal malam ini?" tanya Rino, suaranya bergetar.
Mak Gondrong mendekat, langkahnya tidak menimbulkan suara seolah melayang. Ia menunjuk ke arah liang lahat yang masih tampak tanahnya belum mengering. Seorang perempuan muda meninggal tanpa keluarga. Kematian yang sunyi di malam Jumat Pon. Jelas Mak Gondrong. Rino teringat cerita-cerita seram, tali pocong dari mayat yang meninggal di malam tertentu dipercaya memiliki kekuatan goib paling kuat. Dan perempuan yang mati tragis biasanya meninggalkan dendam yang tidak pernah selesai. Rino mengekalkan tangannya. Ia tahu apa yang harus dilakukan, namun hatinya menjerit. Kau harus mengambil tali pocong itu dengan tanganmu sendiri. Jangan takut. Kalau mayat itu bergerak, itu hanya reaksi tubuh yang belum menerima kematian. Rino merinding. Penjelasan itu terdengar seperti jebakan. Mak Gondrong menyerahkan sebilah pisau kecil dengan gagang kayu hitam. Pisau itu terasa dingin saat Rino menyentuhnya, seperti telah dipakai untuk hal-hal yang tak seharusnya dilakukan manusia. Buka kain kafannya, lepaskan tali yang mengikat kepala, tangan, atau kaki. Manapun yang kau dapat, semua bernilai sama di mata mereka. Bisik Mak Gondrong. Mereka, Rino memandangnya tak mengerti. Makhluk yang memberi kekayaan. Balas Mak Gondrong sambil tertawa kecil. Rino menelan rasa takutnya. Ia melangkah perlahan menuju kuburan itu. Cahaya dari lampu ponsel yang ia bawa berkedip-kedip, seolah ingin mati di saat terburuk. Ia mulai menggali sedikit bagian atas makam yang masih gembur, dan dengan tangan gemetar menarik kain kafan yang menutupi wajah jenazah. Dan saat itu terjadi, kain itu bergerak. Rino terperanjat mundur, ponselnya hampir terjatuh. Dari celah kain terdengar suara napas berat tersengal-sengal seperti seseorang yang masih memperjuangkan hidup. Jangan takut, bersuara Mak Gondrong dari belakang. Itu hanya proses pelepasan roh. Namun tubuh Rino tak bisa dikendalikan. Keringat mengalir deras, kakinya ingin berlari, tapi naluri lainnya menahannya di tempat. Dengan tangan gemetar, ia menyelipkan pisau ke tali pocong yang mengikat kepala jenazah. Perlahan, ia memotongnya. Saat tali itu putus, mata jenazah terbuka lebar. Bola mata putih menatap lurus padanya. Rino memakik tertahan, namun suaranya tertelan kegelapan. Jenazah itu menggerakkan kepala, pipinya bergetar seakan ingin berbicara. Seketika udara menjadi sangat berat dan aroma tanah basah bercampur bau busuk menyergap membuat Rino hampir muntah. Tali pocong akhirnya berhasil ia cabut, namun tangan jenazah tiba-tiba menggenggam pergelangan tangannya begitu kuat hingga kuku-kukunya mencakar kulit Rino. Rino membeku. Tatapan kosong jenazah itu kini berubah seperti menahan luka dan amarah. Di belakangnya, Mak Gondrong tertawa pelan. Tawa itu membuat seluruh bulu kuduk Rino berdiri. Kau sudah mengikat takdirmu dengan mereka, katanya. Tanah di bawah Rino bergetar halus, seolah sesuatu dari dalam bumi menyambut pengorbanan yang telah ia lakukan. Rino berusaha melepaskan diri dan akhirnya genggaman jenazah itu terlepas. Ia berlari ke arah Mak Gondrong yang tetap berdiri tenang. Mak Gondrong menepuk bahunya pelan. Selamat datang di dunia yang lebih gelap dari kemiskinan yang ingin kau tinggalkan. Rino tidak menjawab. Napasnya memburu. Ia memegang tali pocong itu erat-erat. Tanpa ia sadari, hati dan hidupnya tidak lagi miliknya. Dan dari dalam kuburan itu terdengar rintihan lirih. Kembalikan. Suara yang tidak seharusnya keluar dari seseorang yang sudah mati. Angin malam mengantar Rino dan Mak Gondrong keluar dari pemakaman. Rino terus menoleh ke belakang. Tak
takut jika sosok yang baru saja ia ganggu akan bangkit dan mengikutinya. Tapi yang ia lihat hanya kegelapan pekat serta siluet pepohonan yang tampak seperti tangan-tangan yang mencoba meraih siapapun yang lewat. Mak Gondrong berjalan di depan tanpa ragu, seolah telah akrab dengan jalur antara dunia hidup dan mati. Rino mengikuti dari belakang dengan langkah terseret. Napasnya masih kacau, tangan menggenggam erat tali pocong yang telah mengubah seluruh hidupnya dalam hitungan detik. "Kita belum selesai," ucap Mak Gondrong tanpa menoleh. Rino terdiam. Ia tahu langkahnya menuju pemakaman itu baru pembuka. Yang datang setelah ini adalah inti dari kegelapan tersebut. Mereka berhenti di sebuah gubuk reyot yang berdiri di tepi hutan. Atapnya hampir roboh dan dindingnya dipenuhi lumut yang menghitam. Perapian kecil terletak di tengah ruangan. Dengan bara yang berkilat memantulkan cahaya merah menyeramkan seperti mata yang mengawasi. Mak Gondrong menyalakan beberapa lilin. Aromanya aneh, manis, tapi menusuk, membuat kepala Rino berputar. Ia meletakkan tali pocong itu di atas kain hitam yang telah dipenuhi tulisan dan simbol yang tidak dimengerti Rino. "Duduk," perintah Mak Gondrong. Rino patuh. Tak ada lagi keduanya antara pilihan dan paksaan. "Kita akan mulai. Dengarkan baik-baik. Sebab setelah ini, kau tidak bisa menarik kembali apa yang sudah kau lakukan." Mak Gondrong kemudian mengeluarkan sebuah mangkuk tanah liat yang berisi cairan kental berwarna gelap. Bau anyir seperti darah segar langsung menusuk hidung Rino. "Ini persembahan pertama," ucap Mak Gondrong sambil meneteskan cairan itu di atas tali pocong. Rino memalingkan wajah, mual. Tapi Mak Gondrong menarik dagunya kasar, memaksa ia menatap. "Jangan berpaling dari rezekimu. Setiap tetes yang jatuh ini adalah harga dari kehidupan baru yang akan kau jalani." Mak Gondrong lalu mengambil pisau yang tadi digunakan Rino. Tanpa pengeringat, ia mengiris sedikit telapak tangan Rino. Rino meringis. Darah langsung mengalir menetes ke tali pocong itu. Pagi berikutnya datang tanpa rasa hangat. Meski matahari bersinar terang, dunia di sekitar Rino terasa seperti berada di bawah bayang-bayang gelap yang menempel di belakangnya. Ia terbangun dengan tubuh lemas, napas berat, dan rasa pusing yang berputar-putar. Namun hal paling membuatnya terdiam adalah bekas simbol di dadanya. Masih jelas, sedikit membengkak, dan terasa sangat panas bila disentuh. Ibunya memanggil pelan dari dalam kamar. "Rino, air." Suaranya lemah, hampir tak terdengar. Rino segera bergegas, mencarikan segelas air dan menyuapkannya dengan hati-hati. Ibunya tersenyum sedikit dan berkata pelan, "Makasih, Nak." Senyuman itu biasanya menghangatkan hati Rino, tapi hari ini senyum itu terasa seperti pengingat bahwa ia sudah menyerahkan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia ambil kembali, demi orang yang kini menatapnya penuh percaya. Saat ia keluar rumah untuk membeli obat, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika membuka dompet, ia terkejut melihat lembaran-lembaran uang baru yang tidak ia miliki sebelumnya, tertata rapi, tebal, dan berjumlah banyak. Rino terpaku, hatinya campur aduk antara lega dan takut. "Ini nyata," gumamnya lirih. Tangannya gemetar saat menyentuh uang itu. Rasanya dingin, seperti tangan jenazah yang semalam menggenggam pergelangannya. Ia memandang sekeliling, khawatir ada yang memperhatikan. Tapi jalanan kosong, hanya suara sepeda motor lewat sesekali. Meski resah, tubuhnya bergerak dengan cepat. Ia berbelanja makanan, obat-obatan, dan semua kebutuhan ibunya.
Ia bahkan membeli lauk terbaik yang sudah bertahun-tahun tak pernah masuk ke rumah ini. Saat makan siang, ibunya menangis bahagia. "Ini mahal, Nak. Dari mana kamu dapat uangnya?" Rino tersenyum palsu. "Ada orang bantu, Bu. Allah masih sayang sama kita." Kalimat itu membuat tenggorokannya tercekat. Ia tahu ia baru saja berbohong kepada ibu yang ia cintai. Tapi apa pilihan yang ia punya? Siang berlalu dengan cepat. Sore menjelang. Namun sepanjang hari, Rino merasakan sesuatu mengawasinya. Bayangan-bayangan di sudut ruangan tampak seperti bergerak. Suara seperti napas berat sesekali terdengar di belakangnya saat ia berjalan. Bahkan ketika ia menatap cermin, seolah ada sosok lain yang berdiri di belakang pantulan dirinya. Tidak jelas, hanya bayangan putih samar yang mengintip. Ia memaksa diri tetap waras. Namun saat malam turun, malam Jumat, malam pertama setelah ritual, bahaya benar-benar mulai menampakkan wajahnya. Lampu di ruang tamu berkelip 3 kali. Angin keras menghantam jendela seakan ada yang mencoba masuk. Dan dari kamar ibunya terdengar suara seperti kain diseret pelan di lantai. Srek, srek, srek. Rino langsung bangkit dari bangkunya. "Bu, Bu," panggilnya. Tidak ada balasan. Dengan langkah pelan tapi gemetar, ia mendekati kamar ibunya. Setiap detik terasa terlalu lama. Ia mendorong pintu yang setengah terbuka. Ibunya tertidur, napasnya normal, tidak ada yang aneh. Namun di ujung kaki ibunya ada jejak tanah basah. Jejak seperti bekas kain kafan yang baru diangkat dari kubur. Rino mundur selangkah. Dinding kamar tiba-tiba berembun dan udara menjadi sangat dingin. Napasnya terlihat kabur seperti saat berada di ruangan bersuhu rendah. Kemudian, ia dengar lagi suara itu. Lebih dekat. Srek, srek. Rino menelan ludah, kering. Suaranya keluar dengan sangat pelan. "Kamu ingin apa?" Tidak ada jawaban, hanya suara lirih yang menggema dari arah gelap lorong rumah itu. "Darah, darah." Rino teringat kata-kata Mak Gondrong, permintaan pertama. Tubuhnya melemas, lutut seolah kehilangan tulang. Ia tahu apa yang harus ia lakukan jika tidak ingin sosok itu mengamuk dan mengambil nyawa orang yang paling ia sayangi. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pisau kecil dari dapur, lalu mengiris sedikit ujung tarinya. Darah menetes ke lantai. Rino menutup mata dan berdoa dalam hati sambil berkata, "Nih, ini yang kamu minta, jangan ganggu ibu." Sunyi, hening yang begitu menekan sampai telinga berdenging. Namun kemudian, darah yang menetes itu menghilang seperti dijilat oleh sesuatu yang tak terlihat. Dalam kegelapan itu, terdengar desis napas yang sangat dekat, seperti tepat di samping telinganya. "Terima kasih." Rino melompat mundur. Ia membanting pintu kamar ibunya dan menjaga di depan pintu sepanjang malam tanpa tidur, menggenggam pisau, bersiap jika sesuatu mencoba masuk. Tak ada lagi suara setelah itu. Namun Rino tahu, itu baru permulaan. Dan setiap tetes darah yang ia berikan malam ini hanya akan membuat rasa lapar dari makhluk itu semakin besar. Malam itu kembali tiba. Malam yang sama dengan malam ketika Rahmat pertama kali mengambil tali pocong Sunardi. Malam Jumat Pon. Malam yang diyakini sebagai pintu terbukanya segala gerbang tak kasat mata. Malam ketika para makhluk tidak lagi sekadar menampakkan diri, tetapi menagih segala janji yang pernah diucapkan manusia tamak. Rahmat duduk di teras rumahnya, menunggu. Dirinya sendiri tidak tahu apa yang sedang ia nantikan. Hatinya penuh gelisah. Angin berembus aneh, dinginnya menusuk seperti berasal dari liang kubur. Langit yang kelam tampak terlalu gelap, seolah bulan dan bintang bersembunyi dari sesuatu yang menakutkan. Di dalam rumah, istrinya Rini mengelap keringat dingin dari dahi. "Mas, aku ngerasa ada yang aneh." Suaranya lirih. Rahmat mencoba tersenyum, tapi wajahnya tegang. "Kalau kamu takut, tidur saja dulu." Namun langkah Rini terhenti ketika terdengar duk,
suara ketukan keras di pintu depan. Mereka saling menoleh, tidak ada tamu yang wajar datang di jam larut seperti ini. "Jangan dibuka, Mas," bisik Rini, matanya membesar oleh ketakutan. Rahmat menelan ludah. Suara ketukan itu berulang, semakin kuat, semakin memaksa. Duk, 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 sampai-sampai pintu seperti hendak jebol. Siapa di luar?" teriak Rahmat. Suaranya bergetar. Sunyi. Kemudian terdengar suara berdecit seperti sesuatu diseret di tanah. Suara langkah berat dari arah samping rumah. Rini langsung memegang lengan Rahmat erat-erat. Mereka tak mampu bergerak. Tiba-tiba lampu-lampu rumah berkedip tak karuan. Udara jadi semakin dingin. Aroma tanah basah menyengat memenuhi ruang tamu. Suara desahan napas panjang terdengar dekat sekali, seolah seseorang berdiri tepat di belakang pintu. Rini memejam, menahan isak. Rahmat mematung, tak mampu bersuara. Ketika ketegangan mencapai puncaknya, suara itu datang. Suara yang sama dalam mimpi Rahmat. Berat, patah-patah, seperti keluar dari tenggorokan yang telah membusuk terlalu lama. Tah, ngih, jan, ji. Bangun dan bayar janji. Jantung Rahmat serasa berhenti. Ia langsung teringat akan sosok yang pernah ia mintai kekayaan, Sunardi. Prak! Jendela ruang tamu tiba-tiba pecah. Angin dingin menerjang masuk membawa suara-suara rintihan panjang yang merayap ke seluruh sudut rumah. Rini berteriak dan menutup wajah. Rahmat berlari menuju kamar dan menggendong bayi mereka yang menangis keras. Tangisannya seperti memanggil sesuatu yang bahkan lebih mengerikan. Rini mengikuti, menangis terseduh. "Mas, mereka datang!" Suara langkah menyeret semakin dekat. Bukan hanya satu, tapi banyak. Seolah ratusan kaki tanpa arah bergerak dari halaman menuju pintu kamar mereka. Rahmat memeluk istri dan anaknya. Tubuhnya bergetar hebat. Ia sadar kekayaan yang ia terima tidak pernah gratis. Semua selalu ada harga yang harus dibayar. Dan malam ini penagihannya tiba. Sunardi. Suara itu memanggil namanya, tapi bukan sekadar panggilan. Itu adalah titah dari dunia kematian. Pintu kamar perlahan bergetar. Tok, tok, tok. Akhirnya Rahmat tak sanggup lagi menahan teriak. Ampuni aku! Namun pintu itu makin bergerak seperti ingin jebol kapan saja. Bayi menangis makin kencang. Rini menggemetar tanpa suara. Rahmat hanya bisa memohon pada siapa saja yang mampu menolongnya. Tuhan, leluhur, atau mungkin dirinya yang dulu sebelum keserakahan merajai hati. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, Rahmat menyadari ia telah membuka pintu yang selamanya tidak akan bisa ia tutup kembali. Sejak malam mengerikan itu, hidup Rahmat berubah menjadi ketakutan yang tak pernah berakhir. Wajahnya pucat, tubuhnya semakin kurus, seperti seseorang yang sudah lama dikubur, namun dipaksa tetap berjalan di dunia. Ia mengurung diri di rumah, pekerjaan, pelanggan, semuanya ditinggalkan. Rini terus mencoba menguatkan, tetapi trauma masih membayang di matanya. Bahkan saat siang hari yang terang, ia tetap menggigil jika mendengar suara pintu mengetuk. Yang paling mengkhawatirkan adalah bayi mereka. Bekas hitam di lehernya tidak hilang, bahkan terlihat semakin jelas. Bayi itu sering menatap sudut ruangan sambil tersenyum atau menangis tiba-tiba, seolah melihat sosok yang tak kasat mata. Rahmat memutuskan mencari pertolongan. Ia mendatangi Mbah Jarwo,
seorang kuncen tua yang sudah lama menjaga pemakaman tempat Sunardi dikubur. Lelaki tua itu memandang Rahmat dengan tatapan kosong yang tampak mengetahui seluruh dosa terselubungnya. "Aku tahu, kau yang mengambil tali itu," ucap Mbah Jarwo tanpa basa-basi. Rahmat langsung bersujud, menangis. "Mbah, tolong saya salah, saya khilaf." Mbah Jarwo menghela napas panjang. "Kau bukan hanya salah, tapi sudah menantang alam kematian. Tali pocong itu bukan sekadar benda. Itu ikatan jiwa sang mayat dengan dunia ini. Kau mengambilnya, berarti kau yang menjadi penjembatan untuk ia kembali." Rahmat menunduk ketakutan. "Masih bisa diselesaikan, Mbah?" tanyanya memohon. "Tergantung pada apa yang berani kau bayar." Rahmat terdiam. Ia tahu tak ada yang gratis lagi sekarang. Menjelang maghrib, Mbah Jarwo mengajak Rahmat dan Rini ke makam Sunardi. Angin bertiup aneh membawa aroma tanah busuk dan kemenyan basi. Bayi mereka digendong Rini erat-erat, meski ia sendiri masih ketakutan. Kuburan Sunardi terlihat berbeda dari yang lain. Tanahnya selalu basah dan tampak baru seperti baru dikubur beberapa jam lalu. Di atas gundukan tanah, tali pocong yang dulu dicabut Rahmat kini tampak sebagian mencuat, seperti meronta ingin keluar. "Kalian harus mengembalikan semua yang telah diambil," ucap Mbah Jarwo. Rahmat mengangguk. Ia menggenggam tas plastik berisi uang hasil pesugihan. Semua ia bawa, namun Mbah Jarwo mengeleng. "Bukan itu yang ia mau," katanya pelan. Rahmat menegang. "Lalu apa?" Mbah Jarwo menatap bayi itu lekat-lekat. "Ia ingin darah. Darah yang lahir dari kebohongan dan keserakahanmu." Rini langsung mundur sambil memeluk bayi lebih kuat, menangis ketakutan. "Tidak, Mbah, tidak. Ambil apa saja, tapi jangan anak saya." Rahmat langsung berlutut, memohon, menjerit. "Ambil nyawa saya saja. Saya yang salah, bukan dia." Namun sebelum Mbah Jarwo menjawab, tanah di makam itu mendadak berguncang. Tanah retak membentuk celah besar. Dari dalam terdengar suara geraman panjang dan napas berat. Tiba-tiba, kain kafan Sunardi mencuat keluar, satu kaki, lalu yang lain. Tubuhnya bangkit dari liang kubur, lebih utuh daripada sebelumnya. Rini menjerit histeris. Rahmat terpelanting mundur. Mbah Jarwo mencoba membaca doa keras-keras, tapi suaranya tertelan angin menyeramkan. Sorban kecil yang ia pakai terlepas begitu saja. Sunardi berdiri tegak di hadapan mereka. Tubuhnya kaku seperti kayu, kepala miring patah ke satu sisi. Dari lubang matanya meneteskan darah hitam yang kental. Tali pocong mengekor di belakang, bergerak seperti makhluk hidup yang lapar. Ia mengangkat tangan, menunjuk ke arah bayi. Rar. Bayar. Rahmat mencoba berdiri, namun tali pocong melilit kakinya, menyeretnya mendekati makam. Rahmat menjerit menahan sakit. Rini jatuh terduduk, memeluk bayi sampai gemetaran, menangis tanpa suara. Mbah Jarwo mencoba mendekat dan menancapkan tongkat kayu ke tanah sambil membacakan doa. Namun sosok itu mengayunkan tangannya. Tongkat tua itu patah dalam sekali kibasan. Mbah Jarwo terlempar hingga membentur nisan lain dan pingsan seketika. Rahmat tak mampu lagi menahan jeritnya. "Sunardi, maafkan saya!" Makhluk itu mendekat, dan kini hanya berjarak satu langkah dari Rini dan bayi mereka. Tali pocong terangkat tinggi seperti ular hendak menyambar. Pada detik itu, Rahmat melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia meraih sebilah keramik tajam dari tanah dan memotong telapak tangannya sendiri. Darahnya memancar. Rahmat mengangkat tangannya ke arah Sunardi,
menantang penuh putus asa. "Ini, ambil darahku, ambil nyawaku, jangan anakku." Sosok pocong itu berhenti. Tali pucung menggantung di udara. Dari lubang mata mayat itu menetes lebih banyak darah. Seperti ia juga merasakan kepedihan itu. Sunardi mengulurkan tangan, menyentuh detesan darah Rahmat di udara. Lalu, Rahmat merasakan seluruh tubuhnya disedot. Sukma seperti terkoyak dari raga. Tulang-tulangnya seperti diremukkan dari dalam. Ia ingin menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar. Rini memanggil-manggil suaminya dengan histeris. Namun semuanya menghilang di telinga Rahmat. Ia hanya mendengar satu suara. Suara Sunardi berbisik, "Kau belum selesai." Lalu, gelap. Rahmat pingsan. Mbah Jarwo sadar kembali dan menolong Rini mengangkat Rahmat yang tak sadarkan diri. Mereka bergegas pergi meninggalkan makam itu. Bayi mereka tak lagi menangis, hanya menatap kosong ke arah kuburan, seperti mengenali sesuatu atau seseorang. Rini menangis di sepanjang jalan pulang. Mbah Jarwo hanya terdiam. Wajahnya pucat seperti orang yang tahu akhir dari cerita ini. Karena ia sadar, Rahmat memang berhasil menunda penagihan, tapi ia telah memberikan sebagian nyawanya sebagai cicilan pertama. Dan Sunardi akan datang kembali hingga seluruh hutang lunas. Rahmat terbangun dengan napas tersengal. Matanya menatap langit-langit rumah yang gelap. Tubuhnya dingin seperti baru keluar dari liang kubur. Ia mencoba bangun, namun rasa sakit menyayat dari dalam dada. Rini yang terus berjaga di sampingnya, sontak memeluknya begitu melihatnya siuman. "Mas, alhamdulillah, Mas sadar." Namun Rahmat hanya terdiam. Pandangannya kosong, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang selamanya. Di tangannya masih terlihat bekas luka yang ia buat sendiri. Luka itu menghitam, seakan darahnya bukan lagi darah manusia. Rahmat merasa ada sesuatu yang gelap mengalir dalam dirinya. Sebuah ikatan antara ia dan Sunardi yang kini tak dapat diputuskan. Sejak malam itu, Rahmat mulai berubah. Ia sering tersenyum sendiri tanpa sebab. Kadang, ia berdiri di depan jendela lama sekali, menatap kuburan yang tidak terlihat dari sana, seolah mata hatinya dapat melihat dengan jelas. Ia juga sering mengucap nama Sunardi dengan pelan, seperti melakukan percakapan dengan bayangan yang tak terlihat. Rini semakin takut. Bayi mereka? Ia kini sering tertawa di tengah malam, seperti mendengar lelucon mengerikan yang hanya makhluk halus bisa pahami. Setiap malam Jumat Pon, Rahmat merasakan tubuhnya kehilangan kendali. Napasnya terhenti beberapa saat seperti seorang yang sedang mati, lalu kembali lagi. Pada saat itu, matanya memutih dan bibirnya membentuk nama yang sama. Sunardi. Seolah mayat itu hidup melalui tubuh Rahmat. Rini yang sudah tak tahan memutuskan mengunjungi Mbah Jarwo lagi. Namun saat datang ke gubuknya, mereka menemukan warga sedang berkumpul. Mbah Jarwo meninggal tiba-tiba, tanpa penyebab jelas. Rahmat lemas, Rini menangis. Kini tak ada lagi yang bisa membantu mereka. Malam Jumat Pon berikutnya pun tiba. Udara menjadi busuk. Aroma tanah kuburan menyelimuti rumah. Rahmat duduk di tengah ruang tamu, memeluk lutut sambil menunduk. Rini bersembunyi di kamar sambil memeluk bayi mereka, berdoa tanpa henti meski suaranya bergetar ketakutan. Lalu, Rahmat tertawa pelan. Tertawa yang sama dengan suara yang bukan miliknya. Ia berdiri, melangkah perlahan menuju kamar. Setiap langkah yang ia ambil meninggalkan jejak tanah basah, seperti baru saja berjalan dari dalam kuburan. Ketika Rahmat menyentuh gagang pintu kamar, suara itu datang dari dalam dadanya sendiri, mengerikan dan bergema. Hutang harus lunas. Rahmat mendorong pintu itu. Rini memekik kecil,
mundur sambil memegang bayi. "Mas, jangan! Mas sadar! Mas sadar!" Air matanya tidak berhenti jatuh. Rahmat berusaha melawan tubuhnya sendiri, menangis ketakutan. "Aku nggak mau, Sunardi, tolong jangan." Tubuhnya terus bergerak maju melawan kehendaknya sendiri. Rini berteriak lebih keras, "Mas, demi anak kita, lawan, lawan!" Rahmat memejam erat, tubuhnya bergetar keras seperti orang kejang. Dan tiba-tiba, ia berhenti bergerak. Sunyi. Rahmat perlahan menoleh ke arah istrinya. Senyum muncul di bibirnya. Tapi itu bukan senyum Rahmat. Dengan suara serak yang bukan suaranya, ia berkata, "Aku sudah lunas." Lalu Rahmat terjatuh ke lantai. Tubuhnya kaku, tidak bernapas, meninggal tanpa sempat mengucap kalimat terakhir sebagai dirinya sendiri. Rini menjerit histeris. Pelukannya pada anaknya makin kuat. Air mata tak berhenti tumpah. Namun bayi yang ia peluk itu tiba-tiba berhenti menangis. Ia menatap jenazah ayahnya dan tersenyum. Dalam senyum itu, Rini melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Bekas tali pocong di leher anaknya semakin jelas dan menghitam. Dan dalam mata itu, ada sekilas bayangan wajah Sunardi. Rini merintih lemas, menyadari kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Rahmat bukan membayar lunas hutang itu, ia hanya memindahkannya. Sekarang giliran anaknya. Malam itu, dalam keheningan yang mematikan, kuburan Sunardi kembali tertutup rapat, tenang. Namun, dari balik tanah, suara lirih seperti tawa rendah terdengar, menjanjikan sebuah akhir yang masih panjang. Karena perjanjian dengan kematian tidak pernah benar-benar usai.